Salam jujur, nande Bapak Tura Rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya pemirsa. Nah pemirsa, hari ini saya mau buat satu penjelasan kepada kalian pemirsa. Takutnya nanti kalau saya tak jelaskan di video nanti ianya jadi tanda tanya. Kayak kemarin-kemarin kan pernah tuh kita tengok kebun, terus kesudahannya nggak ada videonya ya kan. Terus banyak yang komen itu cuman buat vlog aja gitu. Jadi saya kalau buat video nengok kebun saya akan selesaikan sehingga tidak ada lagi muncul pertanyaan ataupun kesalahpahaman serta fitnah di kolom komentar pemirsa. Walaupun sebenarnya kalau saya jelaskan ini nggak mempengaruhi yang membenci saya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kenapa semalam saya buat video ini terakhir kali kita melihat kebun ini pemirsa. Jadi itu awal mulanya itu kenapa kita tengok kebun itu. Tapi datanglah kakak saya ini. Awal mula tuh katanya dia perlu sekali duit karena dia udah buat perjanjian dengan pokoknya anaknya tuh mau kawin, mereka udah sepakat janji, dan janjinya itu udah janji yang keberapa kali katanya, takutnya pihak perempuan membatalkan jadi dia jual lah gitu kan. Saya bilang saya nggak ada duit. Dia udah keliling sih sebenarnya, semua orang dia udah mau jual gitu kan, tapi semua orang juga nggak mau beli gitu pemirsa. Saya juga nggak tahu kebunnya itu kemarin. Saya bilang saya nggak ada duit, saya nggak ada duit. Terus dia datang. 3 kali dia datang ke rumah pemirsa, sampai akhirnya dia drop. Dia itu sebenarnya nggak sehat gitu. Terus datang anaknya ke rumah. Saya bilang mana Wah? Saya bilang kan katanya udah sakit. Pulang dari sini itu dia udah sakit. Saya pun merasa bersalah lah pemirsa, karena dia sakit. Pulang dari sini itu dia sudah drop. Jadi katanya tolong kami, tolonglah ambillah kebun itu tadi. Kami perlu duit mau bawa mama berobat katanya gitu pemirsa. Saya ada sedikit simpanan kemarin. Udah gitu saya bilang saya tengok dulu kebunnya lah ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya dengan Singgem kemarin dengan anaknya yang paling besar itu kita tengoklah kebunnya itu pemirsa. Suami saya itu ada tanya, ini kebunnya lebarnya berapa lebar ini? Katanya 2,5 sampai 3 hektar. Kita pun nggak tahu lah, mengagak-ngagak. Itu pertama kalinya saya dengan suami membeli kebun lah. Biasa adik saya yang ikut. Kali itu adik saya nggak ikut, kata adik saya belajarlah katanya gitu. Jadi kita pun suami pun oh iyalah adalah 3 hektar, memang ada 3 hektar ini gitu pemirsa. Nah setelah kita lihat itu, kita tanya harga berapa. Jadi katanya 220 juta. Jadi karena semak sekali, udah gitu kan jurang sekali. Jadi kita minta turun harga jadi 150, kita bilang 140 juta. Jadi katanya tolong tambahlah, paskan 150, mau berobat ini, sekalian mau untuk kawin katanya gitu kan. Jadi saya emang lagi dengan suami saya, oh oke, boleh. Tapi dengan syarat, dia tuh ada minta duit pemirsa untuk deposit mau bawa berobat ke rumah sakit. Jadi ini pun sampai sekarang saya ada pegang surat depositnya pemirsa, kwitansi penerimaan duitnya ini. Saya buat kwitansinya, saya buat juga materainya pemirsa. Ini materai dari tanda tangani juga. Terus katanya dia tuh perlu untuk berobat. Jadi saya bilang itu gini, saya sekarang nggak ada duit. Saya bilang itu, saya sekarang nggak ada duit, tapi saya bolehlah cari. Dia minta kemarin pemirsa 20 juta. Dia mau berobat apa semuanya ya kan, mau istilahnya itu deposit untuk pesta perkawinannya. Jadi dia minta 20 juta. Jadi kemarin karena saya pun nggak ada duit pemirsa, saya jual emas saya jual emas yang udah saya simpan gitu. Ada sedikit emas saya simpan yang saya beli kemarin di sini, jadi saya jual habis. Itu pun yang saya rugi, tapi tak apalah karena mereka sangat perlu duit untuk berobat. Karena saya tengok pun memang dia udah agak, sebenarnya dia udah complication lah, tapi namanya kita manusia ini selagi kita ada napas kita akan berusaha untuk sembuh, betul tak? Jadi sudah bayar deposit, sudah buat materai semua pemirsa. Setelah kita bayar deposit, baru saya bilang sama adik saya, tolong ukur kebun itu dek. Nah, baru saya pengukuran saya dengan suami itu nggak ikut pemirsa. Jadi pas pengukuran kita bawa yang mengukur, memang dia untuk mengukur tanah tuh perangkat desa. Dia itu macam macam bagian tanah. Kalau kalian bilang pejabat tanah di Malaysia gitu ya. Jadi dia datang ikut, jadi diukurnya kata ini 1,5 hektar saja. Saya pun terkejut lah, 1,5 hektar saja. Cuman karena kita saudara, jadi kita ada rembuk juga karena deposit saya sudah jalan pemirsa. Jadi malam itu juga pulang dari ladang,
saya dengan suami pergi ke rumahnya gitu. 1,5 saja dek, saya tuh udah nggak bisa bayar sesuai harga yang saya kemarin itulah, saya bilang. Terus berapa bibit mau beli, kata gitu kan. Saya bilang saya cuma berani 75 juta karena kebunnya itu semak sekali, and then jurang sekali. Saya bilang modal pun habis saya nanti ini, saya bilang gitu pemirsa. Terus kata, oh ya udah Bi, nggak apa-apa, 75 juga nggak apa-apa Bi, karena deposit saya itu udah dipakai mereka dan kesalahan juga nggak di pihak saya kan. Ya, sama abangnya itu juga saya bilang, dek itu kebunnya nggak sampai 2 hektar pun, cuma 1,5 hektar. Kamu tanya pejabat tanah. Terus dia call pejabat tanah bilang iya, karena pejabat tanah dia tak boleh memihak kemana-mana pemirsa. Terus kita bawa, kemarin adik saya bawa juga saksi ketua kampung, kemudian jiran-jiran yang punya kebun samping-samping pun adik saya bawa kemarin. Itu pun saya bayar untuk yang mengukur tanah, ketua kampung yang datang, adik saya dan 2 jiran pun habis juga saya sekitar 1 juta bayar mereka, karena kalau mereka ikut mengukur tanah kita juga harus bayar kan. Udah selesai bayar, jadi sepakatlah kita 75 juta pemirsa. Udah gitu tutup lah, datang masalah saya yang kedua pemirsa, dan masalah saya ini tuh menyangkut nyawa suami saya gitu. Jadi walaupun kadang-kadang memang suami saya ini kadang buat saya emosi, tapi nyawanya itu tetaplah berharga, apalagi demi anak-anak kan. Terus saya tuh harus mengeluarkan duit itu nggak sedikit, puluhan juta juga pemirsa. Jadi saya pikir saya nggak akan bisa membayar lagi kebun ini gitu. Saya nggak bisa membayarnya lagi. Walau macam mana pun saya tak sanggup lah, karena view saya pun semakin slow juga. Tapi biasalah view slow naik slow itu biasa pemirsa. Cuman jauh dari hati saya lah gitu kan. Kita boleh prediksi kan, saya nggak bisa bayar gitu. Ditambah lagi sekarang yang punya tanah itu tuh masuk hospital dan mereka maukan uang segera katanya gitu, karena dia mau operasi gitu pemirsa. Jadi saya pun udah nggak bisa lah, karena saya kemarin saya sudah cerita semua sebenarnya sama Kak Alijah juga untuk bantu suami saya, karena saya juga di sini ada 2 position. Satu posisi saya kalau bayar tanah itu mungkin dia boleh berobat operasi, tapi suami saya bagaimana gitu kan. Jadi saya pilih untuk melepaskan kebun itu. Terus katanya ya perjanjian kita Bi, memang perjanjian kami sih 2 bulan pembayaran lunas. Cuman karena untuk suami saya ini pun saya juga sudah berhutang. Mungkin bulan depan saya harus bayar hutang, bulan depannya saya harus bayar hutang ya kan, karena ring mama saya juga saya sudah jual. Jadi saya bilang jualkan aja ke lain lah kebunnya itu, saya nggak bisa bayar, saya bilang gitu. Sesuai perjanjian lah katanya, kalau kamu nggak bisa bayar sampai 2 bulan deposit hangus katanya. Saya sekarang udah berserah aja lah pemirsa, sesuatu kalau jadi punya kita juga akan jadi punya kita, kalau enggak juga ya enggak gitu. Yang penting sekarang fokus saya selesaikan dulu masalah suami saya sehingga dia tinggal di Indonesia bersama kami aman dan tentram gitu aja dulu pemirsa. Jadi saya harus bayar untuk selesaikan dulu masalah suami saya. Jadi doakan sajalah semoga masalah suami saya cepat selesai dan dia boleh tinggal bersama kami di sinilah. So, video kita hari ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.